anna rajulan idza tasawwafa awwal an-nahar la ya'ti al-'asr illa waqad dhahaba aklu aw kama qala Syafi'i. Barang siapa yang di pagi hari ikut tasawuf, maka belum datang asar kecuali dia enggak beres akalnya. Dia berkata, sami'tu Syafi'i yaqul, saya mendengar Imam Syafi'i berkata, "Law anna rajulan tasawwafa awwal an-nahar lam ya'ti alaihi adh-dhuhr illa wajadtahu ahmaq." Kata Imam Malik, tidaklah engkau dapati seorang yang masuk di dalam tasawuf di pagi hari kecuali sebelum duhur dia ini sudah menjadi orang yang dugu. Para sufi, orang-orang menjalani kehidupan tasawuf, kata Imam Syafi'i apa? Aku tidak dapati pada ajaran tasawuf melainkan campuran antara agama Yahudi dan Nasrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas betapa kejamnya Ustadz Wahabi, betapa besarnya dusta dan fitnah serta pengkhianatan mereka terhadap ilmu, terhadap Imam Syafi'i. Dalam banyak kesempatan Ustadz Wahabi mencela ajaran tasawuf, mencela orang-orang sufi. Kata mereka tasawuf itu bid'ah, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah dan tidak ada di zaman Rasulullah. Dan untuk menguatkan celaan mereka, untuk menguatkan pendapat para Wahabi bahwa tasawuf itu adalah sesat, mereka mengutip perkataan ulama salaf, misalnya seperti Imam Syafi'i. Mereka kutip perkataan Imam Syafi'i, tetapi pemahamannya itu dibolak-balik, pemahamannya disesuaikan dengan pemahaman Wahabi. Bahkan terkadang Wahabi ini mengutip pendapat atau mengutip perkataan Imam Syafi'i tidak secara utuh sebagaimana yang dimaksudkan oleh orang yang meriwayatkan kalam Imam Syafi'i. Maka kemudian muncul kata-kata Wahabi bahwa Imam Syafi'i mencela tasawuf, Imam Syafi'i mencela orang-orang sufi. Maka dalam hal ini ustadz Wahabi, para Wahabi ini berdusta dan berkhianat kepada ilmu, berkhianat kepada Imam Syafi'i. Perkataan Imam Syafi'i yang sering dikutip oleh ustadz Wahabi adalah kalamnya Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqibus Syafi'i. Perkataan Imam Syafi'i seperti ini. Lau anna rajulan tasawwafa min awalin nahar, andaikan ada seorang yang bertasawuf di pagi hari, lam ya'ti alaihi dhuhr illa wajadtahu ahmaq. Maka ketika di siang hari waktu duhur, orang tersebut akan menjadi bodoh, goblok. Ini perkataan Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan disering dikutip oleh orang-orang Wahabi, oleh ustadz Wahabi. Tapi ustadz Wahabi itu tidak membaca redaksi setelahnya. Jadi hanya berhenti di sini. Akhirnya kemudian menyebarkan syubhat bahwa Imam Syafi'i mencela tasawuf, mencela orang-orang sufi. Andaikan bacaannya itu dilanjutkan, maka Wahabi tidak akan mengatakan bahwa tasawuf itu sesat. Ini syubhat Wahabi. Entah mereka sengaja atau tidak ya, mereka itu menyelewengkan perkataan Imam Syafi'i, berkhianat kepada ilmu, berkhianat kepada Imam Syafi'i. Andaikan riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Manaqibus Syafi'i itu bacaannya dilanjutkan, maka ada perkataan Imam Al-Baihaqi seperti ini. Qultu, aku berkata, maksudnya ini adalah Imam Al-Baihaqi yang meriwayatkan kalamnya Imam Syafi'i. Wa innama arada bihi man dakhala fis sufiyah. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i adalah orang yang mengaku sufi, orang yang mengaku belajar tasawuf, waqtafa bil ismi anil makna, tetapi hanya mengambil namanya saja, tidak mempelajari isinya, tidak mengamalkan isinya, tidak mengamalkan ajaran-ajaran tasawuf yang sebenarnya. Dia hanya anggaplah tasawuf bodong, bukan tasawuf yang sebenarnya. Maka dari sini sudah jelas bahwa yang dimaksud, yang dicela oleh Imam Syafi'i itu bukan tasawuf, bukan sufi secara keseluruhan, tetapi sufi yang hanya bodong.
orang yang mengaku, orang yang mempelajari tasawuf, tetapi hanya namanya saja, tidak dalamnya, tidak artinya, tidak substansinya. Ajaran tasawuf tidak diamalkan, isi tasawuf tidak diamalkan, ya cuma tasawuf bodong saja. Makanya oleh Imam Syafi'i kemudian disebut sebagai orang bodoh. Sedangkan tasawuf yang sebenarnya adalah mengamalkan ajaran Rasulullah, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran dengan sebenarnya, dengan sekhusyuk-khusyuknya. Misalnya ketika sholat, maka sholat tanpa ada riya di dalam hati, tapi sholat murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika beribadah, maka khusyuk, tadarru kepada Allah, dan di hati kita tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa ujub, tidak dengki kepada orang. Itulah hakikat tasawuf. Maka kata Imam Junaid al-Baghdadi, jalan kita, tasawuf kita itu berlandasan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Jadi harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam tasawuf, di dalam akhlak, mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi. Salah satunya ya, salah satu imam kita dalam tasawuf adalah Imam Junaid al-Baghdadi. Kemudian penting juga kami sampaikan tentang Imam Al-Baihaqi yang meriwayatkan kalam Imam Syafi'i tentang tasawuf dan kemudian menjelaskan maksud dari perkataan Imam Syafi'i tersebut. Imam Al-Baihaqi ini adalah ahlu hadis, imam di dalam hadis, dan beliau memiliki kitab-kitab hadis. Dan Imam Al-Baihaqi ini juga ulama besar di dalam madhab Syafi'i. Jadi Imam Al-Baihaqi ini tentu lebih tahu maksud dari kalam Imam Syafi'i daripada para Wahabi, yang mana sanad keilmuannya itu nggak jelas kemana. Sedangkan Imam Al-Baihaqi itu adalah ulama besar, ulama thiqah, ulama yang bisa dipercaya dan alim luar biasa, ulama besar di dalam madhab Syafi'i, sanad keilmuannya jelas. Jadi sekarang kita tinggal pilih saja. Kita pilih ustadz-ustadz Wahabi itu yang menyelewengkan pendapat Imam Syafi'i, atau kita mengikuti Imam Al-Baihaqi yang menjelaskan maksud sebenarnya dari perkataan Imam Syafi'i. Dan ternyata apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi itu sesuai dengan perkataan-perkataan Imam Syafi'i di kitab lain. Misalnya di dalam kitab Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i, ada kitab yang berjudul Diwan Al-Imam Syafi'i. Di dalam kitab ini ada perkataan-perkataan Imam Syafi'i, dan juga ada perkataan Imam Syafi'i tentang tasawuf. Maka beliau mengatakan di dalam diwan tersebut, faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan. Faqihan, orang faqih, wa sufiyan, dan orang sufi, fakun laisa wahidan, maka kamu tidak boleh menjadi salah satunya. Artinya apa? Artinya jadilah kamu orang faqih, orang ahli fikih, orang yang faham tentang fikih, wasufiyan, sekaligus orang yang bertasawuf, sekaligus orang yang bersufi. Tidak hanya mengamalkan fikih, tapi juga mengamalkan ilmu tasawuf. Misalnya ketika melakukan sholat dan mengerjakan semua aturan-aturan sholat yang ada di dalam kitab fikih, maka jangan lupa juga untuk melakukan sholat secara khusyuk, dengan sebenar-benarnya. Dengan demikian berarti kamu adalah orang yang faqih, orang yang belajar ilmu fikih, alim dalam ilmu fikih, tapi juga mengamalkan ilmu tasawuf. Dan secara nalar tidak mungkin Imam Syafi'i itu mencela sufi, mencela orang yang mengamalkan tasawuf. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, orang yang bertasawuf itu adalah orang yang mengerjakan ibadah dengan sekhusyuk-khusyuknya. Dan sekaligus guru Imam Syafi'i, yaitu Imam Malik, juga mengatakan untuk bertasawuf. Misalnya di dalam sebuah keterangan ada sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Mula Ali Al-Qori dan juga ulama yang lain. Imam Syafi'i berkata seperti ini, man tafaqqaha walam yatasawwaf, barang siapa yang belajar ilmu fikih tetapi tidak bertasawuf, faqad tafassaqah, maka dia telah menjadi fasik.
Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah, barang siapa yang bertasawuf tetapi tidak belajar ilmu fikih, faqad tazandaqa, maka dia zindik. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa, barang siapa yang belajar ilmu fikih, mengerjakan ilmu fikih dan juga belajar ilmu tasawuf dan mengerjakan ilmu tasawuf, maka dia ada di dalam kebenaran. Ini Imam Malik yang mengatakan, ulama salaf dan juga guru Imam Syafi'i. Maka kepada para Wahabi, ustadz-ustadz Wahabi, berhentilah berdusta, berhentilah berkhianat kepada ilmu. Apa kalian nggak takut nanti ditanya oleh Imam Syafi'i, kenapa ente para Wahabi menyelewengkan perkataanku? Gimana kalau misalnya Imam Syafi'i bertanya seperti itu kelak di akhirat?